Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di desa maupun yang di kota, yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat, sukacita yang baru. Itu semua adalah kasih daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada saat pagi ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Saudaraku, situasi krisis dalam kehidupan jika direspon dengan tepat dapat menghasilkan terobosan, kreativitas baru, bahkan momen pembalikan keadaan ke arah yang positif. Kondisi ini juga dialami Daud ketika mendapati Siklag terbakar habis. Ada banyak rakyat yang ditawan oleh musuh. Bahkan Daud sendiri terancam jiwanya karena hendak dilempari batu. Dalam kondisi krisis, Daud berpaling kepada Tuhan, mencari petunjuk firman-Nya, lalu bergerak berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Hasilnya, kekalahan yang semula dialaminya berubah menjadi kemenangan besar. Musuh dikalahkan, para tawanan direbut, dan kemenangan besar diraih. Saudara, saat ini mungkin kita menghadapi krisis di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam karir, usaha, maupun dalam pelayanan kita. Mari jangan terburu-buru menyerah atau menganggap masa depan kita suram dan tanpa harapan. Masih ada Allah yang sanggup menolong, memberikan solusi, bahkan membalikkan krisis menjadi berkat agar hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita datang kepada Tuhan, carilah petunjuk firman Tuhan, dan biarlah Roh-Nya menolong kita untuk dapat mengatasi krisis kehidupan sebagai seorang pemenang. Saudaraku, bila arah pandangan kita terpaku pada keadaan atau krisis yang terjadi, secara manusia kita menjadi tawar hati, saudara. Sebaliknya, bila kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak akan dibiarkan tergeletak karena Dia sanggup menopang kita. Tuhan adalah pengendali seluruh kehidupan kita, seluruh keadaan di dalam hidup kita. Tidak ada keadaan yang tidak dapat diubahkannya, saudara. Firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ishak pun mengalami keadaan yang sangat menyesakkan. Krisis hebat disertai bencana kelaparan melanda negerinya. Tertulis, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kondisi ini memaksa Ishak untuk segera pergi meninggalkan negerinya dan mencari tempat baru agar ia dan keluarganya dapat bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang percaya tidak selalu mulus tanpa masalah, saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan terjadi krisis di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan itu semua adalah bukan tanpa maksud. Selalu ada rencana Tuhan di balik itu semua, saudara. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Ishak tetap tampil sebagai pemenang. Krisis diubah Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Apa yang dilakukan Ishak sehingga ia mengalami kelimpahan meski di tengah kelaparan hebat? Yaitu Ishak taat pada firman Tuhan. Ketaatan adalah kunci utama mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara. Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan
kepada Abraham ayahmu. Ishak pun taat saudara, tidak berangkat ke Mesir, tapi dia tinggal di Gerar. Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika terjadi kekeringan dan kelaparan hebat, Ishak bergumul. Ia berusaha mencari jalan keluar dan berencana pergi ke Mesir karena menurutnya Mesir adalah negara yang besar, negara yang maju pada saat itu. Namun Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itulah sebabnya Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir, tetapi ke Gerar, karena di tempat itu Tuhan akan memberkatinya. Sama seperti yang dia janjikan kepada Abraham. Dikatakan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan Ishak pun taat melakukan perintah Tuhan, sehingga mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, saudara. Andai kata ia tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti memiliki rencana, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Saudaraku, mari kita hidup di dalam ketaatan mutlak kepada Tuhan, sebab hanya dengan ketaatan kepada Tuhan, kita tetap mengalami berkat sekalipun di masa-masa krisis. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan yang membawa kami tetap di dalam berkat-berkat Tuhan di masa yang baik maupun di masa krisis sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala pekerjaan usaha kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya selalu menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.